ulama membahas tentang nisfu Sa'ban ini, ya, ada bicara tentang apa istilahnya itu, keutamaannya, ya, ada bicara tentang syariat, ya, ada syariat apa enggak, atau tidak ada syariat di malam itu, gitu, ya kan? Ada hadis, tapi hadis ini disebut hasan, ya, kualitasnya, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kata Mu'az dari Rasulullah itu bahwasanya Allah melihat, gitu ya, Allah ila halikihi minal laili, gitu. Allah melihat kepada seluruh makhluk, ya, pada makhluknya pada malam nisfu min Sya'ban, gitu, di pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'a khalqah, lalu mengampuni semua makhluk-makhluk kecuali pada malam itu ila li musyriki, kecuali orang-orang musyrik atau orang-orang yang bermusuhan, ya kan, orang-orang yang berkelahi, orang yang berdendam dengan saudaranya. Makanya mungkin itu juga rahasianya hari Kamis dengan hari Senin itu kan hari penyerahan amal, ya. Maka itu dilarang bermusuhan lewat 3 hari. Nah, kalau lewat 3 hari kan karena Senin, ya, karena Kamis. Jadi kalau kamu musuhannya buat perjanjian gitu. Iya, jadi kalau kamu musuhannya umpamanya Jumat, Sabtu, Ahad, nah gitu ya, aja lewat 3 hari gitu. Ya. Kalau lewat 3 hari, nah itu. Jadi termasuk sebenarnya kan musyrik itu kan berhubungan dengan Allah. Dosa musyrik itu berhubungan dengan Allah, gitu. Kalau bermusuhan berhubungan dengan manusia, jadi lengkap. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Makanya dosa syirik itu tidak bisa diampuni dengan begitu saja, harus diminta ampunkan. Nah, kalau dosa yang lain kan bisa, malah membunuh pun bisa bayar diat kan, kalau disepakati antara ahli bait yang dibunuh, ya kan, perdamaian, dia bisa bayar denda kalau bahasa kitanya, gitu, ya kan. Nah, hadis ini sebenarnya kalau secara kualitas, ya, hadis ini masuk kelompok hadis yang dihasankan. Jadi hasan oleh Ibnu Hajar dan Albani, juga Imam As-Syaukani, ya kan, banyak jalur gitu. Itu ada 2 di situ, ya, keutamaan tadi itu. Allah akan mengampuni dosa-dosa, itu keutamaan nisfu Sa'ban, ya. Kalau menurut para ulama, umpamanya Imam Asy-Syafi'i, ya kan, doa dikabulkan pada 5 malam, kata Imam Syafi'i. 1 malam Jumat, yang kedua malam Idul Fitri, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat di malam awal Rajab. Nah, yang kelimanya itu malam nisfu Sa'ban. Jadi seolah-olah dilevelkan malam nisfu Sa'ban itu sama dengan malam Jumat. Nah, Jumat malam, gitu ya. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i keutamaannya. Kan ada 2 tadi, 1 keutamaannya, 1 amalan, gitu ya. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah, malam nisfu Sa'ban itu memiliki keutamaan, ya kan, untuk dihidupkan malam-malam itu, ya kan, membolehkan ibadah pribadi. Tadi tidak membuat ritual, tapi ibadah pribadi mungkin lebih kusuk
atau baca Quran, sholat malam, berzikir gitu. Bukan dibuat acara ya. Ini nanti malam 10 Sya'ban tuh bakal kambing gitu ya, kambing guling gitu atau bakal ban gitu ya, enggak ya. Ya kan? Apakah ada amalan khusus, kan itu pertanyaannya. Amalan khusus ada enggak? Amalan yang dilakukan itu yang biasa saja sebenarnya. Amalan malam, apalah amalan malam ya, sholat malam, kemudian berdoa, istighfar, membaca Al-Quran, ya kan? Nah, karena tadi ada hubungan dengan permusuhan, ya kan? Dendam dan segala macam, ya habiskan, ya kan? Artinya perbaiki hubungan dengan manusia. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya berikan maaf, ya kan? Iya, berarti semua semayam supaya keutamaan malam itu, ya kan? Nah gitu. Itu kalau yang malamnya nisfu, kan tadi malam nisfu Sya'ban. Bagaimana dengan siangnya gitu? Namanya siang nisfu Sya'ban gitu. Ya, kalau ada malamnya itu ada pula siangnya, karena kan pergantian siang dan malam gitu. Kata Aisyah, ya radhiyallahu an, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah daripada bulan Sya'ban. Nah gitu. Jadi kalau yang penuh puasanya itu di bulan Ramadan, tapi yang paling banyak puasa di luar Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Sebenarnya kalau kita maunya puasa Senin Kamis, Senin 4, Kamis 4, sama tengah bulan 3 berarti ulah sabali hari mah, iya kan? Nah, kalau mau nambah ya gitu, jadi ya paling banyak itu. Nggak ada pula sebulan puasa di bulan Sya'ban, enggak, ya kan? Jadi kalau mau beribadah malamnya, ya berarti tadi ya sholat malam, berzikir, berdoa, ya kan, baca Quran, bersedekah, apalagi memaafkan orang karena ada berhubungan tadi dengan permusuhan, ya kan. Nah kalau siangnya kalau mau puasa, ya kan, di Ramadan Sya'ban itu ya puasa Senin Kamis. Jadi artinya secara ibadahnya tidak ada pula dikhususkan gitu. Ini umpamanya zikir Sya'ban ya, itu tidak ada pula seperti itu. Atau sholat 100 rakaat malam Sya'ban, tidak ada seperti itu. Iya, ya baca Yasin tuh boleh saja, kan tadi baca Quran. Yang pertama niatkan enggak ada seperti itu. Jadi amalannya, saya ulang lagi, amalannya amalan ibadah biasa yang biasa dikerjakan. Malam-malam apa yang biasa kita kerjakan? Ya sholat tahajud umpamanya, berdoa, berzikir, baca Quran. Ya baca Quran itu kan umum. Boleh Yasin ya, saya pengetahuan saya Yasin itu bagian dari Al-Quran, jadi boleh saja. Cuman jangan dilabelkan bacaan pertama untuk si fulan, bacaan sholat untuk si fulan gitu ya. Nah, yang hal-hal seperti itu tuh yang tidak ada. Makanya jangan mengkultuskan ibadah khusus, ya kan. Jadi kalau seandainya berpuasa banyak di bulan Sya'ban, itu dari Aisyah. Nabi kalau puasa 1 bulan itu Ramadan, di luar Ramadan lebih banyak yaitu di bulan Sya'ban, ya kan. Jadi ada amalan-amalan jangan dibuat umpamanya sholat 100 rakaat namanya sholat nisfu Sya'ban, tidak ada. Doa khusus lapas tertentu, ini keutamaan, enggak. Doa saja, kenapa harus pakai doa-doa khusus di situ ya? Tidak ada yang seperti itu. Ya kan, apalagi dihubungkan dengan takdir. Ya, takdir kita ditentukan di nisfu Sya'ban, itu tidak. Jadi ritual berjamaah khusus itu tidak ada sunnahnya seperti itu. Jadi biasa saja, ya kan.
Jadi semuanya ulama-ulama tidak menjelaskan, ya kan? Kalau pengampunan dosa itu tadi ada hadisnya, diampuni dosanya oleh Allah kecuali tadi orang yang syirik, kecuali orang-orang yang rusak hubungannya sesama manusia. Apakah dendam, permusuhan, boikot lah diantara sama umat Islam. Ya walaupun ibunya alasan, ambo sebenarnya kan tidak dendam Ustaz, cuma lamu takana, ya lamu takana itu dendam, itu yang dendam gitu ya, iya kan, nah gitu. Apalagi sampai ke sarugo tidak memaafkan ya, pilulah tibonya di sarugo tuh, orang pada dendam tuh tidak masuk sarugo, karena bunga dendam lebih kadang daripada bunga bang kan. Jadi kalau kita lihat secara hukum fikih gitu ya, jadi ada pengakuan bahwa malam nisfu Sya'ban itu dalam hadis Hasan itu tadi adalah utama, ya kan? Tapi tidak menghidupkan amalan-amalan jamaah gitu ya, ya kan? Tapi menghidupkan amal pribadi seperti malam biasa itu silakan. Puasa pamannya di bulan Sya'ban lebih banyak, silakan. Pamannya pakai puasa yang dipakai oleh Nabi Daud umpamanya, ya kan, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka ya. Kalau 29 berarti kan 14 hari ke 15 hari paling banyak. Nah kalau kita ambil Senin, mana tahu Senin itu di situ ada yang kelima atau Kamis yang kelima, kan ada juga seperti itu tuh. Jadi banyak juga, ya kan? Nah, jadi amalan yang direkomendasikan pada malam nisfu Sya'ban itu ya tahajud, ya kan? Berapa sanggupnya? 2, 6, 8 gitu ya. Istighfar, apalagi di ujung malam itu kan sebenarnya amalan setiap malam juga sebenarnya. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah umpamanya. Saya istighfar minta ampun kepada Allah itu 100 kali. Lalu pada malam itu kita ungkapkan istighfar 100 kali. Bukan karena nisfu Sya'bannya, tapi karena ada Rasul beristighfar 100 kali sehari gitu. Doa minta ampun umpamanya. Karena Allah mengampuni dosa orang pada waktu itu. Lalu kita bersihkan hati kita dari hubungan-hubungan yang rusak dengan orang lain, artinya kita maafkan, ya kan. Lalu siangnya kita pakai juga untuk puasa atau untuk bersedekah atau banyak berselawat, ya amal-amalan biasa lah gitu. Itu pada prinsipnya, ya kan, tentang Sya'ban, ya kan. Kemudian Nabi memang banyak bercerita di bulan Sya'ban ini Ramadan, ya kan. Jadi sebenarnya persiapan untuk Ramadan itu adanya di bulan Sya'ban. Jadi kalau ibu sudah biasa puasa Senin Kamis, nanti puasa Ramadannya ya biasa saja, ya kan. Ya, karena sudah terbiasa gitu ya. Itu yang membatalkan puasa, keutamaan puasa, kemudian apa amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan, itu yang disampaikan oleh Nabi ketika di bulan Sya'ban. Nah kita kan terbalik, nanti di bulan Ramadan awal pertama sampai sekian malam, nah, itu Ustaz cerita tentang puasa. Habis puasa cerita habis pula gitu. Jadi tidak meresap. Jadi kalau udah hari itu di drop seluruhnya informasi sehingga dia siap untuk berperang di bulan Ramadan, nanti hasilnya ada gitu. Sekarang kan puasa kemudian malam ke masjid 10 malam tuh mulai menghilang alah, ya kan. Padahal tidak sama aja tabu ya. Tabu itu di pangkanya manina kan, di ujungnya. Padahal Ramadan semakin ke ujung semakin manis Ramadan kan. Iya, makanya ada kayak itu. Iya kan. Makanya ada yang hitung kalau 8
Lailatul Qadar kalau hitungannya dari awal 1, 3, 7, 5, 7 sampai 29. Tapi kalau dari 1 berarti 30. 30 itu hitung 1, ganjil juga dia. Iya kan? Iya kan? 30 itu kan di akhir itu 1. Iya kan? Berarti 2-nya di 28 kan? Iya kan? 3-nya di, nah jadi nanti hitungannya tetap ganjil. Artinya selama 1 bulan itu carilah malam Qadar. Nah, gitu. Jangan yang ganjil-ganjil. Kiranya tibunya nang nginap bakal. Awalnya jago-jago di bulan ganjil kan? Ternyata karena dia kan pada bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cari salah dari awal, insya Allah dapat. Tapi orang kebanyakan itu malam ganjil ya di betul, diintai boleh saja karena memang iya kan, ya iya, mana tahu dia munculnya di bulan genap gimana gitu ya. Makanya cari aja setiap malam, insya Allah dapat tuh, ya kan. Kalau awal-awal kiranya awal-awal tuh kiranya, ya kan, besoklah 10 malam terakhir gitu, ya kan. Mana tahu, kita kan nggak tahu kan, tujuannya tidak diberitahu. Coba kalau diberitahu tanggal sekian tuh malam Qadar, Selasa itu aja orang malam itu sih orang ke masjid, ya kan, rami itu habis tuh, karena ya lah dapat pahala sama 1000 bulan. Tapi kalau dirahasiakan kan orang terus gitu, jadi semangatnya itu sama gitu. Apalagi kalau ibadahnya itu untuk Allah, mau awal, mau pertengahan, mau akhir, kalau karena lillahnya semangatnya itu terus karena Allah, ya kan, bukan karena manusia, ya kan. Makanya kalau karena manusia itu dianggap tidak ibadah, ya kan. Nah itu.